Sampaikan informasi dan edukasi terkait pencegahan COVID-19, termasuk adaptasi kebiasaan baru untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Untuk itu kepada Dr. Reza kami persilahkan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja bersama kementerian lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah. Kami bekerja berdasarkan arahan Presiden untuk meningkatkan uji spesimen, fokus pada provinsi dengan tingkat penyebaran tinggi. Pelaporan serta analisis integrasi satu data melacak penyebaran COVID-19 dengan lebih agresif, terutama memanfaatkan sistem teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi terkini. Fokus pada 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran pandemi yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan juga bahwa Indonesia saat ini telah memeriksa lebih dari 10.000 spesimen setiap harinya. Dan kapasitasnya akan terus kita tingkatkan mencapai 20.000 spesimen setiap hari. Terdapat 195 laboratorium yang disiapkan untuk mendukung target ini. Begitu pula dengan tracing atau penyelidikan epidemiologi yang agresif dengan kasus di wilayah zona merah, zona oranye, dan zona kuning. Gugus Tugas telah mengumumkan kategori wilayah dengan kategori hijau, kuning, oranye, dan merah sesuai indikator epidemiologinya. Ada pengintegrasian data yang terhubung dengan seluruh jejaring rumah sakit dan laboratorium di seluruh Indonesia, serta dengan berbagai aplikasi berbasis smartphone yang telah diunduh jutaan masyarakat Indonesia. Gugus Tugas telah mengunjungi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan berbagai alat kesehatan dan sumber daya manusia untuk membantu meningkatkan kapasitas ketiga provinsi tersebut dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Perlu dicatat, hingga saat ini angka kesembuhan di Indonesia mencapai 30%. 10.000 dari 30.000 pasien telah pulih, kembali pulang ke keluarga dan masyarakat, menjalankan hidup sehat dan kembali berkarya. Saudara-saudara sekalian, dalam 3 bulan ini masyarakat Indonesia sudah menunjukkan aksi solidaritas bersama melawan COVID-19. Lebih dari 30.000 tenaga kesehatan kita bekerja keras merawat pasien COVID-19. Mereka disokong lebih dari 30.000 relawan medis dan non-medis dari seluruh penjuru Nusantara. Lebih dari 200 miliar rupiah donasi disalurkan ke gugus tugas. Sebuah dukungan untuk para patriot bangsa yang telah bekerja tanpa henti untuk kemanusiaan sejak 13 Maret 2020. Kepedulian masyarakat juga ditunjukkan agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita mulai hidup dengan kesadaran baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan untuk hidup yang lebih sehat, lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar kita semua bisa dengan produktif dan aman dari COVID-19. Kedisiplinan penting agar kehidupan kita semua tetap produktif dan senantiasa terhindar dari pandemi COVID-19, serta menekan kemungkinan ancaman lahirnya gelombang kedua. Beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar, sebuah jalan yang hampir seluruh dunia menerapkannya.
Selama vaksin atau obat COVID-19 belum ditemukan, kita semua ingin hidup terus berlangsung dan jangan kalah dengan pandemi. Mari kita praktekkan kebiasaan baru, mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari rumah ibadah, pasar, pertokoan, transportasi umum, hotel, restoran, perkantoran, dan tempat lainnya. Kebiasaan baru sudah harus kita mulai sejak sekarang dan harus kita lakukan walaupun suatu wilayah sudah dikategorikan menjadi zona hijau yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Hal ini berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Perjuangan kita melawat COVID-19 belum usai. Penambahan kasus baru masih terus terjadi. Karena itu, tetaplah mencuci tangan dengan sabun agar tak tertular dan menulari. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut kalau tidak bisa memastikan tangan kita bersih. Tetaplah memakai masker jika keluar rumah. Penggunaan masker yang tepat akan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Mulai saat ini, biasakan menjaga jarak fisik setidaknya 1 meter dengan orang lain. Hindari berkerumun, terutama dengan orang banyak. Ini adalah suatu kebiasaan baru yang harus kita jalani. Sesuatu yang positif, dan tak hanya COVID-19, tapi juga karena penyakit lain yang bisa menular secara langsung. Keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi sepenuhnya tergantung bagaimana masyarakat terlibat. Kerjasama semua perangkat pemerintahan dari pusat dan daerah. Saudara-saudara, ikuti terus berita yang benar tentang COVID-19, baik melalui covid19.go.id ataupun melalui call center yang ada di 119 atau di akun media sosial @lawancovid19_id atau melalui Halo Kemkes dan aplikasi online lainnya. Dan ikuti secara rutin siaran yang dilakukan oleh TVRI dan RRI serta disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan kita, dan menyelamatkan bangsa dan negara tercinta ini. Saatnya jadi pahlawan. Tundukkan COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto.